Yo, halo guys, salam kenal gue Andrew. Di video kali ini seperti biasa, gue akan review ala newbie. Nah, kali ini gue mau nge-review ataupun sharing-sharing aja tentang pengalaman gue atau pengetahuan gue. Ini gue juga cari dari info-info dan gue sempat belajar dari beberapa, ada 2 atau 3 sih yang ngajarin gue masakan Jepang. Nah, jadinya ada bumbu dasar, ada 5 bumbu dasar yang wajib dipakai di masakan Jepang. Nah, ya ada istilahnya tuh, ada sa, shisu, seso. Nah, untuk jelasnya kita mulai dari sa. Sa itu dari sato. Sato itu gula. Itu biasa gula sato. Kalau shio itu dari garam. Lalu ada su. Su itu dari cuka. Ini cuka. Ini gua dari cuka dari merek Kikoman. Lalu ada sa, shisu, seiyu ataupun soyu. Soyu ini kecap asin ala Jepang. Lalu ada shisu seso, so dari miso. Nah, ini miso pasta. Ini dari fermentasi kacang kedelai. Nah, ini dia. Jadi kelima ini emang menu wajib atau bumbu wajib yang gue pakai di saat gue masak di warung ya. Jadi ada gula, ada garam, ada cuka, kecap asin, dan miso. Nah, kalau dari gunanya pun dari shisu seso itu ternyata nggak cuman sebutan aja, tapi itu satu pun urutan dalam memasak. Biasanya gue kalau mau masak sesuatu seperti kayak buat tare, buat endepan kuah daging ya, chashu, gue pakai ngelarutin gulanya dulu. Gulanya gue larutin dulu jadi karamel. Setelah itu gue kasih garam dikit, lalu masukin air. Kenapa gula dulu? Mungkin karena gula tuh lebih lama ya buat menyatunya. Jadinya masukin gula dulu lebih awal, lalu biasanya setelah itu garam. Kenapa cuka agak di pertengahan ataupun jangan di awal-awal, karena cuka itu cepat menguap. Jadinya kalau dari awal dimasak bareng dari awal, jadinya tuh lebih cepat menguap, jadi rasa asamnya tuh nggak dapet gitu ya. Sama dengan soyu juga gua masak pasti agak terakhir, karena dia itu sama kayak cuka, cepat menguap, jadi rasa gurihnya itu cepat hilang kalau dari awal. Jadi mendingan dimasaknya itu terakhir. Sedangkan miso itu yaitu miso dipakai bisa buat bikin miso sup, buat olesan daging. Nah, kalau ini gue pakai buat kuah miso, buat mie ramen. Ini sama penggunaannya di bagian akhir, karena ini buat penyedap ya, jadi rasanya tuh lebih gurih, lebih mantep. Nah, jadi 5 bumbu ini shisu seso ini wajib banget ada di restoran ataupun masakan Jepang. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi sih beberapa bahan yang gue pakai di warung. Oh ya, sebelumnya ini semua produknya halal semua, karena supplier gue tuh dia menjual produk halal seperti cuka nih, su dari cuka ini halal dari merek Kikoman. Ini sudah ada BPOM-nya, sudah ada sertifikat halalnya dari Kikoman. Terus soyunya juga nih udah halal juga dari Kikoman juga. Ini sih soyu menurut gue nih bumbu wajib banget gue pakai. Dan kadang beberapa kali gue suka bawa soyu sendiri ke tempat makan, karena gue suka banget kecap asin, jadinya wajib banget. Miso juga halal juga. Nah, sebenarnya kalau selain itu ada lagi tuh beberapa bahan bumbu yang gue pakai di warung, seperti ada katsuobushi itu juga wajib. Lalu ada dashi itu sebenarnya perpaduan ya antara katsuobushi, bisa dipakai juga dari bahan dari kombu. Jadi digabung bisa menghasilkan namanya dashi, kuah dashi ataupun kaldu ikan. Cuman kalau lebih gampangnya itu kita beli yang instannya, sebenarnya sudah ada nih. Nih bentuk instannya tuh kayak gini, kayak butiran-butiran gitu. Ini tuh ada yang halal, banyak yang halal, sudah ada yang halal. Ini halal punya juga. Jadinya ini enak sih, bikinin buat kuah miso soup juga enak pakai ini. Nah, kalau katsuobushi-nya, aduh gua kayak nggak bawa katsuobushi ini, masih ada di warung. Jadinya ini yang bisa gue sharing aja sih, 5 bumbu dasar yang wajib di masakan Jepang. Sekali lagi ada sa, shisu, seso, sato, shio, su, soyu, dan miso. Kira-kira apa lagi ya yang bisa gue sharing? Seperti, oh ya, selain itu ada mirin dan sake. Nah, kalau mirin ini
Sama gue dari Kikoman juga, dia itu halal juga yang pasti. Sebenarnya mungkin gue juga pernah nyobain mirin, sake itu yang benar-benar ada alkoholnya ya, yang asli dari Jepang. Emang kalau dibuat rasa agak berbeda, lumayan agak jauh dikit sih dibandingin dengan yang mirin yang aslinya gitu ya. Kalau rasa mirin ini emang buat pemanis, bikin makanan lebih shining gitu. Tapi kalau buat rasa emang agak sedikit berbeda. Kita cobain lagi ya. Saus manis masakan khas Jepang. Dari bau juga kalau di yang non alkohol emang agak berbeda. Kalau ini, kalau yang gua rasa, kalau yang cuma ini emang dia kemanis aja. Kalau yang ada alkoholnya itu agak sedikit agak lebih gurih ya. Lalu ini bumbu cuka. Cuka rasa ini sama cuka yang lokal kayak merek Dixie hasilnya sih berbeda sih ya. Kalau kegunaannya juga cuka buat ngilangin bau dari masakan kayak amis-amis gitu, lumayan buat ngebantu biar nggak terlalu amis banget gitu ya. Ini juga rasanya ini kayak mungkin kayak cuka apel ya, kayak cuka apel, cuka beras juga lebih kebanyakan. Ini sebenarnya kalau buat minum aja langsung minum enak sebenarnya, pakai batu es juga enak. Soalnya kadang gue kalau suka iseng kalau di rumah, kalau pengen iseng aja sih, jadi gue suka minum campur batu es gitu. Ini ada cuka, ada mirin. Ini semua produk dari Kikoman gue pakai yang halal semua. Terus ini soyu, aduh ini soyu sih enak banget sih, ini udah paling enak banget. Abis video ini gue bakal bikin video untuk basic aja ya, dasarnya aja untuk bikin saus teriyaki yang gampang-gampang aja, yang bisa kalian dapati di rumah. Bahan utamanya masih kecap asin, lalu ada gula, pakai mirin bisa, pakai madu bisa, lalu ada bawang putih dan jahe. Jadinya besok gue bikin video bikin bumbu teriyaki yang gampang. Lalu setelah itu gue bakalan bikin juga gimana cara bikin chashu ala gue ya, dengan bumbu tarenya, dengan bumbu buat bumbu rendepan dari buat chashu. Jadinya ditunggu aja videonya. Oke, sekian aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Sasisu seso. Sato, shio, su, soyu, miso. Alias gula, garam, cuka, kecap asin, dan miso. Oke, sampai ketemu. Dadah.